Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai artikel studi kasus Ari Lasso ketinggalan pesawat. Ini merupakan tugas besar manajemen human capital. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Meleo Landari dengan nomor induk mahasiswa 67042040082 dari kelas MP4405. Presentasi tugas MHC ini yaitu studi kasus dari artikel yang berjudul Batik Air Investigasi Internal Usai Heboh Ari Lasso Ditinggal Pesawat. Artikel ini bersumber dari Detik News dan saya ulik pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Baik, seperti yang diketahui bersama, di sini ada Ari Lasso yang merupakan public figure terkenal dengan 2,1 juta followers Instagram. Ia mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, yaitu ditinggal pesawat, dan ia melakukan komplain atas hal yang tidak ia puas itu di Instagram pribadi miliknya, yaitu dia memposting kejadian tentang ia ditinggal penerbangannya saat ingin pulang ke tanah air. Baik, ya di sini saya akan menjelaskan ada dua pihak yang terlibat dalam studi kasus ini. Yang pertama yaitu Batik Air selaku maskapai airlines yang dipilih oleh Ari Lasso, dan berikutnya yaitu Ari Lasso dan tim selaku penumpang yang memilih maskapai Batik Air untuk perjalanannya. Isu permasalahan yang terjadi di sini yaitu kurangnya informatif dari pihak maskapai, terutama customer service airlines-nya kepada penumpang. Yang berlaku di sini yaitu Ari Lasso, yang seharusnya maskapai lebih responsif ataupun semua responsif mengabarkan penumpang jika terjadi perubahan ataupun semua kendala pada penerbangan yang dipilih oleh penumpang. Dan di sini pada kejadian ini yaitu Ari Lasso akan pulang dari Singapura menuju ke Indonesia. Ia memesan tiket dengan maskapai Batik Air. Nah, ia sudah mendapatkan pemberitahuan melalui WhatsApp yang yaitu mengenai informasi reschedule jadwal penerbangannya menjadi jam 7 malam. Nah, ketika ia sudah di bandara dan ia ingin melakukan check-in dan lain sebagainya, ternyata terdapat perubahan lagi, yaitu perubahan untuk jam penerbangan. Dan ia mengetahui hal tersebut ketika ia sudah menuju ke gate yang diinformasikan pada WhatsApp tersebut, namun ternyata gate-nya berubah. Ketika ia ke gate yang diinfokan selanjutnya, ternyata gate tersebut juga tetap salah dan ada perubahan lagi. Dan ketika ia sudah menuju gate yang dituju dengan nomor penerbangan yang tiket yang ia pesan, ternyata pesawat tersebut sudah lepas take off. Jadi ia pun ditinggal, dan dengan kejadian yang kurang menyenangkan tersebut, ia melakukan komplain. Ia merasa dirugikan, padahal ia sudah memesan tiket bisnis untuk timnya juga. Dan ia pun harus melakukan penerbangan saat itu juga seharusnya, karena pada keesokan harinya ia sudah memiliki jadwal penerbangan dan ada agenda yang penting lainnya, yaitu melakukan konser di Surabaya. Sehingga mau tidak mau seharusnya ia sudah ada di Jakarta pada hari itu. Namun
karena kejadian tersebut, maka terjadilah keterlambatan dan kerugian lainnya. Ia juga harus memilih ataupun menambah waktu 1 malam demi menunggu penerbangan selanjutnya yang dilakukan pada keesokan harinya. Sehingga ia pun harus mengeluarkan biaya untuk hotel sebagai penginapannya. Maka yang harus dilakukan oleh maskapai yang pertama yaitu melakukan permintaan maaf. Nah, di sini maskapai Batik Air sudah melakukan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua, sudah seharusnya pihak maskapai melakukan ganti rugi, baik itu rugi dari tiket dan juga kerugian lainnya yang ditanggung oleh penumpang Arella Sudanti, yaitu hotel. Namun di sini dari artikel yang sudah ada bahwa pihak Batik Air itu mengganti rugi penuh atas seluruh tiket Arella Sudanti. Namun ia juga pernah melakukan postingan selanjutnya mengenai info yang ia alami bahwa uang dari hotel tersebut belum diganti rugi. Dan yang selanjutnya yaitu investigasi dan evaluasi internal. Karena untuk mengetahui penyebab dari ketidakpuasan pelanggan ini dan melakukan evaluasi untuk menanggulangi ataupun mencegah hal-hal serupa yang kurang mengenakan terjadi. Dan selanjutnya yaitu dengan mengadakan seminar dan pelatihan untuk para customer service airlines maskapai Batik Air. Solusi yang saya pikirkan yaitu melakukan seminar. Kenapa? Karena dengan melakukan seminar dapat menambah wawasan karyawan dan sumber daya manusia. Dengan seminar, maka karyawan akan diberikan pengetahuan-pengetahuan dan juga materi-materi yang akan dapat mereka gunakan dan mereka implementasikan dan menunjang layanan kualitas pelayanan mereka. Dan yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pelayanan. Dari pengetahuan dan wawasan yang sudah mereka dapatkan dari seminar dan materi tersebut, mereka dapat mengimplementasikannya langsung dan memungkinkan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Yang berikutnya yaitu dapat berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan pembicara. Tentunya akan ada pembicara ataupun narasumber yang akan memberikan materi kepada mereka. Dan mereka dapat berdiskusi dan juga bertanya langsung mungkin mengenai kendala-kendala ataupun hal-hal yang mereka alami pada saat melakukan pelayanan kepada pelanggan. Dan berikutnya yaitu solusinya dengan melakukan pelatihan. Karena dengan adanya pelatihan yaitu dapat meningkatkan teknik untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif. Ketika mereka sudah mengetahui teknik-teknik membangun keterampilan komunikasi yang efektif, maka mereka akan berkomunikasi dengan baik kepada penumpang dan juga dapat memungkinkan untuk meningkatkan kenyamanan dari customer. Dan jika mereka mengetahui teknik-teknik tersebut, misalnya di kemudian hari terjadi hal serupa ataupun kendala-kendala baik dari operasional ataupun lain sebagainya, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan dasar-dasar dan memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Karena mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dengan pengetahuan dan mereka tahu teknik yang harus digunakan, maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan servisnya kepada pelanggan. Dan juga yang berikutnya yaitu mereka dapat mengenali cara memahami dan menanggapi kebutuhan pelanggan. Ketika mereka mengetahui hal tersebut, maka kemungkinan akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Maka
Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalaupun ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.